Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membawakan materi tentang kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Berikut anggota kelompok kami, yaitu ada Rusanina Tersia Siningga NPM 286 dan Anodistia NPM 288, Primana Surasis NPM 294. Yang pertama yaitu pengertian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan memiliki beberapa definisi dari para ahli. Yang pertama, pengertian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan memiliki beberapa definisi dari para ahli. Yang pertama, menurut dari Eisenhower dalam Lundberg 2010, pengambilan keputusan adalah proses membuat pilihan dari sejumlah alternatif untuk mencapai hasil yang diinginkan. Lalu yang kedua, menurut Terry 1994, pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku tertentu dari 2 atau lebih alternatif yang ada. Lalu yang ketiga, Wang dan Ruhe tahun 2007 berpendapat bahwa pengambilan keputusan adalah proses yang memilih pilihan yang lebih disukai atau suatu tindakan dari antara alternatif atas dasar kriteria atau strategi yang diberikan. Berdasarkan dari beberapa pendapat di atas, pengambilan keputusan bisa disimpulkan bahwa suatu proses pemilihan dari antara alternatif untuk mencapai suatu hasil. Lalu yang kedua, dasar pengambilan keputusan. Menurut George R. Terry, menyebutkan 5 dasar atau basis dalam pengambilan keputusan. Di antaranya, 1. Intuisi. Pengambilan keputusan berdasarkan intuisi adalah pengambilan keputusan yang berdasarkan perasaan yang sifatnya subjektif. Dalam pengambilan keputusan berdasarkan intuisi ini, meski waktu yang digunakan untuk mengambil keputusan relatif pendek, tetapi keputusan yang dihasilkan seringkali relatif kurang baik, karena seringkali mengabaikan dasar-dasar pertimbangan lainnya. Yang kedua, pengalaman. Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis, karena dengan pengalaman yang dimiliki seseorang, maka dapat diperkirakan keadaan sesuatu, dapat memperhitungkan untung ruginya, dan baik buruknya keputusan yang akan dihasilkan. Lalu yang ketiga, wewenang. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang biasanya dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya, atau oleh orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya. Hasil keputusannya dapat bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama dan memiliki otentisitas atau otentik, tetapi dapat menimbulkan sifat rutinitas, mengasosiasikan dengan praktek diktatorial dan sering melewati permasalahan yang seharusnya dipecahkan, sehingga dapat menimbulkan kekaburan. Lalu yang keempat, fakta. Pengambilan keputusan berdasarkan data dan fakta empiris dapat memberikan keputusan yang sehat, solid, dan baik. Dengan fakta, tingkat kepercayaan terhadap pengambilan keputusan dapat lebih tinggi, sehingga orang dapat menerima keputusan yang dibuat itu dengan rela dan lapang dada. Kemudian yang kelima yaitu rasional. Pada pengambilan keputusan yang berdasarkan rasio, keputusan yang dihasilkan bersifat objektif, logis, lebih transparan, dan konsisten untuk memaksimumkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu, sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan. Pengambilan keputusan secara rasional ini berlaku sepenuhnya dalam keadaan yang ideal. Pada pengambilan keputusan secara rasional terdapat beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, kejelasan masalah. Tidak ada keraguan dan kekaburan masalah. Yang kedua, orientasi tujuan, yaitu kesatuan pengertian tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, pengetahuan alternatif, yaitu seluruh alternatif diketahui jenisnya dan konsekuensinya. Yang keempat, preferensi yang jelas, yaitu alternatif yang bisa diurutkan sesuai kriteria. Yang kelima, hasil maksimal, yaitu pemilihan alternatif terbaik berdasarkan atas hasil ekonomis yang maksimal. Kemudian tujuan pengambilan keputusan. Yang pertama, tujuan yang bersifat tunggal terjadi apabila keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah, artinya bahwa sekali diputuskan tidak ada kaitannya dengan masalah lain. Yang kedua, tujuan yang bersifat ganda terjadi apabila keputusan yang dihasilkan menyangkut lebih dari satu masalah. Artinya keputusan yang diambil itu sekaligus memecahkan 2 atau lebih masalah yang bersifat kontradiktif atau yang bersifat tidak kontradiktif. Agar pengambil arah, maka perlu diketahui seperti tujuan dari pengambilan keputusan,
Kemudian identifikasi alternatif keputusan yang memecahkan masalah. Yang ketiga, perhitungan tentang faktor-faktor yang tidak dapat diketahui sebelumnya atau di luar jangkauan manusia. Yang keempat, sarana dan perlengkapan untuk mengevaluasi atau mengukur hasil dari suatu pengambilan. Kemudian faktor yang memengaruhi pengambilan keputusan. Menurut Terry, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan yaitu yang pertama, hal-hal yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang emosional maupun yang rasional. Yang kedua, keputusan tidak boleh berorientasi pada kepentingan pribadi, tetapi harus lebih mementingkan kepentingan. Yang ketiga, alternatif-alternatif tandingan dalam pengambilan keputusan harus disediakan. Yang keempat, pengambilan keputusan merupakan tindakan yang harus diubah menjadi tindakan fisik. Yang kelima, pengambilan keputusan yang efektif membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang keenam, diperlukan pengambilan keputusan yang praktis untuk hasil yang lebih baik. Yang ketujuh, setiap keputusan hendaknya dilembagakan agar diketahui keputusan itu benar. Yang delapan, setiap keputusan merupakan tindakan permulaan dari segi kegiatan mata rantai berikutnya. Kemudian tahapan pengambilan keputusan. Yang pertama adalah memahami dan merumuskan suatu permasalahan. Yang kedua, mengumpulkan informasi yang relevan. Yang ketiga, mengembangkan alternatif yang bisa digunakan. Yang keempat, mengevaluasi setiap alternatif yang dipilih. Yang kelima, memilih alternatif yang terbaik. Yang keenam, mengimplementasikan keputusan yang diambil, evaluasi hasil keputusan. Prinsip pengambilan keputusan. Prinsip dari pengambilan keputusan menurut Pitt Sahertian tahun 1994 dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah dapat dibedakan dengan jelas antara pengambilan keputusan dengan pemecahan masalah. Yang kedua adalah pengambilan keputusan harus selalu dilihat dalam kaitannya dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Yang ketiga adalah karena pengambilan keputusan seringkali mengandung faktor yang tidak diinginkan, maka harus selalu diperlukan data penunjang dan analisa yang komprehensif dalam mengambil suatu keputusan. Yang terakhir adalah pimpinan tidak hanya sekadar mengambil keputusan saja, tapi juga harus dapat bertanggung jawab atas segala tindakan keputusan yang telah dibuat. Yang berikutnya adalah jenis pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, keputusan strategis atau sering disebut dengan strategic decision making, yaitu keputusan untuk menjawab tantangan dan perubahan lingkungan, dan biasanya bersifat jangka panjang. Adapun tujuan dari pengambilan keputusan strategis ini adalah untuk memilih strategi alternatif sehingga keunggulan kompetitif jangka panjang dapat tercapai. Adapun karakteristik khusus yang terkandung di dalam keputusan strategis ini, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah rare, yaitu merupakan keputusan strategis yang tidak dapat ditiru. Yang kedua, konsekuensial, merupakan keputusan strategis memasukkan sumber daya penting dan menuntut banyak komitmen dari instansi yang terkait. Dan yang terakhir adalah direktif, yaitu keputusan strategis menetapkan keputusan yang dapat ditiru untuk keputusan lain dan tindakan-tindakan di masa depan untuk organisasi secara keseluruhan. Jenis pengambilan keputusan yang kedua adalah keputusan administratif ataupun taktik, yang sering disebut dengan tactical decision making, yaitu keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya seperti keuangan dan juga teknik. Pengambilan keputusan taktis ini terdiri dari pemilihan di antara berbagai alternatif dengan hasil yang langsung atau juga terbatas yang dapat dilihat. Dan yang terakhir adalah keputusan operasional, yaitu keputusan yang berkaitan dengan kegiatan operasional sehari-hari. Keputusan operasional ini dilakukan untuk menjalankan kegiatan organisasi sehari-hari atau dilakukan dalam rutinitas organisasi demi berjalannya organisasi tersebut. Jadi keputusan ini biasanya diputuskan tanpa meminta pendapat dari pimpinan terlebih dahulu. Ataupun dengan kata lain, keputusan operasional dapat langsung diputuskan saat itu juga. Demikian presentasi dari kami kelompok 3, kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih.